bukan belasnya, 70 masih jatil-jatil, sehat, sangat bersyukur Mas. Puluhan tahun lalu kita berjumpa, Mas, aku masih katutan penderitaan. Bagaimana Mas Didi dibully, everywhere, every Kristen itu menjadi jamu. Setuju gak Mas menjadi jamu? Sehingga sekarang menjadi kuat, sehat. Tentu saja biasa. Kalian sampah rohani kemarahan hilangkan. Kata Romo Ganan itu khotbahnya begitu alami. Jadi sukacita yang ada. Jadi belum itu Mbak Ayu Romo Ganan pada waktu itu di masa-masa awal memang image dari humor itu dalam tanda petik direndahkan. Belum ada recognize, belum ada, jangan dikira Mas Didi itu tahun 84 waktu saya hijrah lulus SMA mau kuliah di Jogja, saya akhirnya keterima di filsafat menjadi dukun jadi karena saya generasi keempat pengrajin batik, akhirnya jadi dukun batik. Yang satu yang saya kenal Mas Didi waktu saya SMA sudah saya kenal, itu tidak pernah berubah. Hari ini saya tetap dulu kalau itu satu. Yang kedua, bahwa saya mengakui kemaistuan Mas Didi itu karena Mas Didi itu selalu mencari sumber yang paling sumber. Jadi semuanya itu dia menggali dari tradisi dan ahlinya. Itu yang saya kenal dan saya akui. Sampai yang terakhir saya itu diajak beliau ke Sulawesi, ya, untuk untuk ketemu salah-salah orang yang memang punya kepribadian dan Mas Didi bisa masuk dan akhirnya bisa menari dan di sini yang saya akui Mas Didi itu menari bukan tubuh tapi roh yang keluar dari tubuh dia, itu yang saya akui. Nah, cuma kelemahan dan yang saya pintu seperti tadi dibicarakan, kenapa sekian tahun dan ini adalah aset Indonesia, kok tidak ada didik-didik yang lain? Nah, saya pernah tanya ke Mas Didi, saya itu orang badik, saya itu selalu ngengel ke ahlinya badik. Ada nggak yang ngengel Mas Didi? Minimal tidak meniru Mas Didi, tapi gaya Mas Didi. Itu saya tanya. Mas Didi sudah keliling ke semua penjuru dunia. Tolong diminta kepada mereka menciptakan tali, sebuah tali yang rohnya dia dapatkan pada saat dia mengenal Didi. Jadi kalau tidak dimulai soal itu, Yus Mas Didi dia tambah sampai 1 tahun. Nah ini gitu. Ya, apakah ini harus mitis atau bagaimana gitu? Jadi makan jangan. Kami wawancarai untuk menulis bukunya. 100 tahun waktu itu, aku umur 125, dia cepet itu. Kecil kayak sepi gitu, terus di situ saya dibebaskan dengan narkoba, gimana nggak berani kan mungkin. Jadi menjadi apa ya istilahnya keluarga yang akulturasi. Cina Jawa itu juga prosesnya luar biasa, itu yang saya alami. Ya itu yang kemudian kenapa saya kelihatan jauh banget, karena kakek saya itu walaupun Tionghoa kejawen. Jadi kakek saya itu kejawen dan juga Konghucu, jadi campur-campur lah pokoknya. Nah itu mungkin yang menurun ke saya. Makanya saya bacakan banyak sekali ada orang tadi Hindu akhirnya Abah Jamil itu juga seorang pendeta, orang-orang Katolik juga. Jadi orang kan sering lihat di sosial media, Mas Didi Katolik loh, karemu. Mas Didi jadi Kristen, karemu. Terus juga ini kuburan kejawen. Jadi pokoknya nano-nano. Itu yang disampaikan Mbak Ayu tadi, betul. Jika saya masih berada di kota saya, melihat di TVRI, tampilan Mas Didi itu lingkungan saya, semua yang melihat di televisi itu loh, wong lanang kok lemes banget juga.
itu saya dengar dan saya ikut kagum. Setelah saya kagum datang ke Yogyakarta, tambah kagum lagi. Yang kita lihat dari Mas Didi tadi juga beberapa yang lain itu kalau kita bilang itu perkara cross gitu ya, itu seringkali tubuh itu ditampilkan tapi dengan tanda-tanda yang lain gitu ya. Saya tadi rasa sama Mas Didi, apa nggak mungkin ya bahwa tubuh yang pertanyaannya terus yang jamu ya. Jamu tradisional, cuman jamu yang paling bermanfaat itu dapur. Jamu dapur itu susah, ya. Jadi dia katanya positive thinking, ini ngapi loh tenang. Ya. Tapi sekarang saya tambah kuat karena saya sekarang ada jamu yang baru. Apa ya itu? Jamkar. Kok jamkar? Jambar. Oh iya. Jambar ini ada promo jambar. Saya lagi proses jambar. Jambar belum tahu ya? Tidak tahu ya apa itu? Oh. Masih pernah nari rorong. Pernah belum bocok. Cocok sama jambar ya? Oh iya. Kamu ada. Terus outnya cuma itu ya gitu, terima kasih. Iya. Terima kasih ya Mbak, salam untuk penggemar saya di Belanda Banyak ya. tidak normal mungkin nanti bisa kita menyampaikan sendiri. Dan satu hal yang selalu saya sharingkan sama teman-teman generasi muda itu jangan lupa sejarah. Saya sampai sekarang itu selalu rajin kalau ke Malang ya saya ziarah ke makam guru kecil pun sampai sekarang saya itu selalu, makanya terah-terah Cirebon yang sekarang ke Pengusari, Indramayu, Palimanan, Selangit itu semuanya dengan saya dekat karena saya belajar ke leluhurnya mereka. Dan kemarin sempat yang dari Selangit itu terlihat di sosial media, aduh senang ya kalau apa jadi guru apa maksudnya punya murid seperti Mas Didi gitu. Dia masih mau ziarah ke makam-makam guru atau makam gurunya. Sementara katanya dia Pak Danan dan Pak Sujarno itu muridnya banyak dan tidak ada satu pun yang pernah ziarah ke makam. Aduh kok sedih banget. Nanti suatu saat saya janji mau mampir ke sana. Walaupun secara langsung saya tidak. Dan lain-lain. Kemudian muridnya adalah Didi Maria. Dengan atribasi yang kedua untuk tidak masuk dalam hal-hal isi buku tersebut sangat unik, tapi sekaligus dimensi yang sosial historis. Misalnya kita bisa melihat Mas Didi adalah seorang minoritas triple yang mengatasi persoalannya dengan tari, tapi satu pihak tidak semua minoritas triple menghasilkan menjadi Didi Ninitowo. Jadi keajaiban seni yang kedua adalah kita bisa melihat semacam apa simbol di mana yang personal, unik, partikular itu toh bisa dibaca juga secara general dan melihat apa latar belakang sosial politik historisnya. Dan